warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di acara Kuliner Ramadan tahun 2026. Baik, saya Rangga Dwi Putra selaku moderator dalam rangka Kuliner Ramadan pada kali ini, di mana kita dapat tamu yang sangat spesial pada pagi hari ini, yaitu salah satu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang sangat luar biasa. Ada Ibu Dr. Melis SEI MEMY. Halo Ibu. Ya, selamat pagi Ibu. Ya, gimana Bu puasa Bu? Ya, insya Allah. Ya, sehat ya Bu ya. Alhamdulillah. Agak puasa juga ya? Ya, alhamdulillah Bu. Udah puasa ke? Kalau Ibu 9. Ya, 9. Ya. Ya, masih lancar ya Bu ya. Insya Allah. Ya, oke. Baik teman-teman, kali ini dan tema kita yaitu gaya hidup hijau dan juga gaya hidup konsumtif. Nah, ini sangat relevan sekali untuk kita ya, apalagi kami ya Bu ya, kaum Gen Z, di mana ini langsung saja dijelaskan oleh pakarnya. Boleh Bu langsung saja mungkin penjelasan apa sih itu gaya hidup hijau dan gaya hidup konsumtif itu Ibu? Oke. Ya, alhamdulillah hari ini saya berkesempatan untuk isi kuliner ya bahasanya ya. Kuliah Ekonomi Robbani gitu ya. Iya, alhamdulillah di bulan suci Ramadan ini temanya sesuai dengan baju yang saya pakai gitu ya, hijau gitu ya, ekonomi hijau versus gaya hidup konsumtif. Jadi gaya hidup hijau itu ya hemat saya, sepemahaman saya adalah gaya hidup atau perilaku seseorang dalam mencukupi kebutuhannya itu tidak jauh dari memikirkan yang namanya dampak pada lingkungan. Jadi ada keseimbangan ya, ada keseimbangan antara kita memenuhi kebutuhan dengan kita memikirkan lingkungan sekitar kita. Sedangkan gaya hidup konsumtif itu gaya hidup yang hanya memikirkan wants. Do you wants ya, wants itu keinginan gitu ya. Kalau tadi gaya hidup hijau itu terkait dengan need atau kebutuhan, sedangkan kalau yang konsumtif itu tanda kutip adalah memikirkan hanya keinginan saja atau wants saja. Sehingga menurut Ibu itu sangat-sangat jomplang ya, sangat-sangat tidak sesuai dengan syariat Islam kita. Oh iya benar. Oke baik Bu. Berarti menurut Ibu gaya hidup, kita balik ke gaya hidup konsumtif ya. Itu berarti sudah mendominasi untuk generasi muda ya Bu? Ya betul. Ya karena memang era sekarang ya tidak bisa dipungkiri, kita termasuk Ibu juga itu sangat dimanjakan dengan yang namanya digitalisasi gitu ya. Digitalisasi terutama adanya platform seperti Shopee dan lain-lain gitu kan yang sangat memudahkan kita untuk belanja, sehingga secara tidak langsung itu membuat gaya hidup konsumtif karena kita akhirnya ya tadi adanya impulsive buying gitu. Ya impulsive buying yang maksudnya adalah pembelian yang secara spontan. Nah, padahal sebenarnya itu bukan termasuk kebutuhan kita. Ini contoh nih, misalnya Mas Angga lihat Shopee nih lagi, Shopee atau TikTok Shop gitu ya, itu secara tidak langsung tuh ada keinginan, ada minat untuk membeli. Padahal sebenarnya barang itu tidak dibutuhkan gitu. Jadi ya memang kalau dibilang Gen Z yang sekarang jadinya konsumtif ya kayak gitu, karena kita sangat dekat, sangat akrab dengan yang namanya media sosial. Oke. Berarti yang dimana kan anak muda sekarang ini Bu, di mana kita tahu bahwasanya di konsumtif itu sangat-sangat banyak sekali Bu. Kalian ikut tren ya termasuk. Iya, ya, karena ikut tren. Dan juga itu kan tidak sesuai dengan syariat ya Bu ya. Betul. Itu kan mengutamakan keinginan bukan kebutuhan, sehingga itu nanti akan menghasilkan bisa disebut dengan mubazir ya Bu ya. Betul. Oke. Nah kita kembali ke gaya hidup hijau Ibu. Gaya hidup hijau yang dimana kan di era-era sekarang ini mungkin banyak yang kurang paham ya mengenai gaya hidup hijau. Nah gimana sih? Apakah realistis gitu kita menerapkan atau mempelajari gaya hidup hijau itu? Sebenarnya sangat realistis ya, sangat-sangat realistis. Walaupun di tengah gempuran tadi kita dimanjakan dengan TikTok Shop, Shopee dan lain-lain, tapi sebenarnya kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Kita mengikuti nabi kita, cara hidup Rasul kita, pola hidup Rasul kita. Di mana pola hidup Rasul kita? Yaitu hidup sederhana. Hidup sederhana di tengah modernisasi sekarang ini. Saya rasa masih sangat realistis gitu ya, sangat realistis, terutamanya untuk mahasiswa seperti Mas Rangga, Mbak Nisa dan lain-lain itu sangat bisa sebenarnya. Karena kita lihat saja negara-negara modern ya, contoh negara-negara ASEAN
itu misal tetangga kita Malaysia, Singapura, Cina, Jepang, itu bahkan mereka yang mohon maaf nih, yang non muslim lah ya, muslimnya sangat-sangat sedikit, tetapi mereka menerapkan itu bahwa kebersihan itu harus gitu. Kita harus memikirkan lingkungan kita gitu ya. Nah, kebalikannya dengan kita Indonesia itu sangat miris sebenarnya, kita sebagai orang yang paham tentang ekonomi syariah tetapi tidak paham bagaimana keseimbangan antara lingkungan dan juga kebutuhan kita. Nah, itu harusnya ya mulai dari kita sih, mulai dari diri kita. Oke, berarti kebutuhan dari ekonomi hijau atau gaya hidup hijau itu sangat bergantung pada ekonomi juga. Karena ekonomi itu kan ada juga green ekonomi ya, Bu. Namanya ekonomi hijau. Nah Ibu, gaya hidup konsumtif ini kan banyak versinya gitu. Apakah gaya hidup konsumtif ini dapat berdampak bisa merusak lingkungan juga nggak? Ya, sangat berdampak sebenarnya. Jadi dampaknya itu sangat besar. Karena apa? Seperti yang mohon maaf ya, tadi ketika kita membeli sesuatu lewat media atau lewat platform Shopee dan lain-lain, itu secara tidak langsung kita mengumpulkan sampah. Sampah dalam arti apa? Ya tadi ketika pengemasan, packing, itu pasti ada sampah yang kita buang gitu ya. Jadi sehingga secara tidak langsung kita menciptakan sampah. Dan itu membuat ya menyebabkan polusi, menyebabkan kerusakan atau kita kehilangan biodiversitas namanya. Biodiversitas itu adalah keanekaragaman hayati ya. Secara tidak langsung kita merusak nih tumbuhan, hewan dan lain-lain dengan adanya sampah yang tadi. Dan apalagi mohon maaf, banyak sekali orang-orang yang belum berpikir untuk membuang sampah pada tempatnya. Sehingga ya tadi menyebabkan limbah di mana-mana. Oke, berarti sangat berdampak besar sekali ya dampaknya sangat besar sekitar ya. Oke, apalagi kan sampah plastik itu sangat susah untuk diiurkan secara alami kan Ibu ya. Berarti baik untuk mahasiswa ataupun anak muda itu harus menjaga lingkungan kita karena kenapa benar kata Ibu tadi, Ibu Meris tadi bahwasanya lingkungan sekitar ini harus kita jaga bersama-sama. Apalagi kan kita yang mana menjalankan kehidupan sehari-hari itu di dalam syariat Islam, gitu ya. Baik Bu, mungkin gaya hidup hijau ini Bu, bagaimana perannya terhadap anak muda dan apa langkah anak muda untuk menerapkan gaya hidup hijau ini? Oke. Kalau dibilang peran ya, peran itu saya rasa sangat penting perannya karena gaya hidup hijau ini sebenarnya bukan hanya untuk diri kita tetapi untuk lingkungan kita, untuk keluarga kita, utamanya untuk ya masa depan kita gitu ya. Jadi mulai dari diri kita sendiri. Apa yang bisa kita lakukan sebagai Gen Z ya, Gen Z generasi muda saat ini, ayo kita ajak teman kita, mulai dari diri kita sendiri, kita mengurangi sampah atau reduce ya. Jadi paling tidak ada 3 hal yang harus dilakukan oleh anak muda. Yang pertama itu adalah reduce. Reduce itu apa? Kita mengurangi sampah. Ayo kita mengurangi sampah gitu ya. Dimulai dari mengurangi pengemasan, membeli makanan atau minuman yang bentuknya dalam bentuk plastik gitu ya. Jadi minuman air mineral gitu kita mengurangi. Dengan apa? Dengan kita membeli botol yang bisa berulang kali dipakai. Tumbler ya bahasanya sekarang itu tumbler. Iya, kita membeli tumbler dan itu sehingga itu bisa kita cuci, kita bisa pakai lagi gitu ya. Nah, yang kedua, setelah reduce kita ya tadi reuse. Reuse itu maksudnya adalah menggunakan kembali. Nah, tadi tumbler seperti tas belanja gitu. Ya sekarang itu memang harusnya kita tidak lagi membeli barang itu dengan pakai kantong plastik. Karena kantong plastik itu sangat-sangat susah untuk didaur ulang. Bahkan ada yang tidak bisa didaur ulang kembali gitu ya. Jadi sehingga dengan mengurangi sampah ya kita akan menghidupkan yang namanya gaya hidup hijau gitu. Nah tadi 2 ya, satu lagi itu adalah recycle. Recycle itu apa? Mendaur ulang sampah. Apa yang bisa kita lakukan dengan mendaur ulang sampah? Misal kita melihat ada plastik-plastik nih, bisa kita jadikan pot, ya, bisa kita jadikan karya, apa ya bahasanya? Pokoknya yang menghasilkan karya gitu ya. Nah itu bisa diprakarya kembali sehingga ya 3 hal itu menurut saya sangat-sangat penting yang kita bisa lakukan utamanya untuk Gen Z gitu Mas. Oke, berarti dari ketiga tadi yang penting itu anak muda itu harus kreatif ya. Betul. Apalagi kan di Indonesia ini banyak sekali sampah plastik ataupun sampah-sampah yang lainnya itu bisa kita manfaatkan kembali ya. Kita manfaatkan untuk bisa digunakan kembali. Oke Bu, itu ada beberapa pertanyaan mungkin
sudah cukup sangat menjawab ya dari kami. Tapi mungkin ada pesan atau pesan dari Ibu untuk kami generasi muda terhadap tren gaya hidup hijau dan gaya hidup konsumtif, boleh dipersilakan. Iya, terima kasih Mas Rangga. Ya. Ya, buat anak-anakku sekalian, para generasi muda khususnya ya, dan karena kita berkiprah di dunia kampus ya, kepada mahasiswa kami dan mahasiswa semuanya, kepada anak-anak muda, ini pesan saya, ayo kita hidupkan gaya hidup hijau, dimulai dari diri kita sendiri, keluarga kita, dan lingkungan kita sekitar. Jadi kita ajak, ayo kita reduce, kita mengurangi sampah, ayo kita reuse, kita menggunakan kembali barang kita. Terus yang ketiga, ayo kita recycle, kita mendaur ulang sampah tersebut sehingga menjadi sesuatu yang nilai, sesuatu yang berharga. Dan sekali lagi, kurangi yang namanya impulsive buying atau pembelian secara spontan gitu ya, karena memang ya benar, kita di dalam hadis itu ada hadis yang mengatakan bahwa kita itu ya sebagian iman ya, kebersihan sebagian dari iman. Jadi ketika kita mengonsumsi barang ataupun jasa itu hendaknya kita memikirkan kebersihan juga, kebersihan untuk diri kita, kebersihan untuk lingkungan sekitar kita. Oke, baik, terima kasih Bu Melis, dan luar biasa sekali pembelajaran bagi kami anak muda, yang dimana Ibu Melis sangat-sangat memberikan kami suatu masukan untuk gaya hidup hijau dan gaya hidup konsumtif ini. Baik teman-teman sahabat kuliner, mungkin itu saja dari kami pada episode kali ini ya Bu ya. Saya Rangga Dwi Putra dan ada Ibu Melis juga pamit undur diri. Wallahumma fiqh billah pamit thorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.